Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah wanita di dalam kekristenan itu dimuliakan? Jawabannya adalah tidak. Di dalam kekristenan, wanita bukan diciptakan untuk dimuliakan, karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Wanita diciptakan untuk dikasihi, dilindungi, seperti hanya Yesus mencintai putri-putrinya. Wanita diciptakan sebagai putri raja. Adam adalah pangeran Allah, wanita adalah putri-putri Allah. Wanita dicintai dan dihargai sebagai seorang wanita bukan hanya sebuah slogan. Ada banyak orang hanya memiliki slogan wanita dimuliakan, tetapi pada kenyataannya mereka hanya orang-orang yang menjadi kelas 2. Apa buktinya bahwa wanita-wanita Kristen itu dihormati, dihargai, dikasihi, dan dilindungi? Pada awal penciptaan, di dalam Kejadian 2 ayat 15 di situ diceritakan, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam atau laki-laki. Setelah itu Tuhan memberikan perintah kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Yang kedua, Tuhan memberikan firman dan peringatan kepada Adam bahwa semua pohon di dalam Taman Eden boleh dimakan buahnya, kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang ketiga, Tuhan memerintahkan Adam untuk memberi nama-nama semua binatang yang Tuhan ciptakan. Setelah Adam selesai melakukan tugasnya, baru Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dan setelah wanita diciptakan, Tuhan tidak memberikan perintah apapun kepada Hawa, kecuali satu, yaitu Hawa harus menjadi seorang penolong untuk Adam. Dari sini saja kita melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi wanita. Tuhan tidak memberikan tugas apapun kecuali menjadi penolong. Semua tanggung jawab Tuhan bebankan kepada pria. Sebelum Tuhan menciptakan Hawa, Adam sanggup menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Adam. Adam, pria, tidak tergantung kepada wanita karena dia sudah bisa mengerjakan semuanya jauh sebelum Hawa diciptakan. Dari sini kita boleh melihat betapa spesialnya seorang wanita. Dia diciptakan terakhir pada waktu segalanya sudah selesai. Pada waktu segalanya sudah siap. Pada waktu kita menyambut seseorang yang spesial, maka seringkali yang kita kerjakan adalah mempersiapkan segala-galanya sebelum orang yang spesial itu datang. Kalau saudara merasa anak yang lahir adalah sangat spesial, maka sebelum anak itu lahir, segalanya sudah saudara siapkan. Demikian juga dengan wanita. Tuhan ciptakan dia setelah semuanya selesai. Dan setelah Tuhan melihat Adam bisa dipercaya. Wanita dilindungi, wanita dihargai, wanita dicintai, wanita dihormati. Wanita tidak diciptakan menjadi makhluk yang tidak berharga. Bukan hanya slogan. Yesus bukan seorang penipu, bukan seorang pembual, bukan seseorang yang hanya bermulut manis. Kalau dia katakan bahwa wanita itu berharga, kita tidak mempercayainya hanya karena orang berkata wanita dimuliakan. Tetapi kita bisa melihat apakah Yesus menciptakan wanita benar-benar menjadi orang yang dihormati, orang yang dihargai sebagai seorang pribadi, bukan menjadi kelas 2. Kita bisa melihat dari bagaimana dia menciptakan. Adam diciptakan dari debu tanah, tetapi Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Ada tulang rusuk yang diambil dari makhluk yang hidup, diambil dari seorang pria. Tulang rusuk Tuhan ciptakan untuk melindungi bagian-bagian yang rawan di dalam tubuh manusia. Tulang rusuk diciptakan untuk melindungi jantung, melindungi paru-paru, melindungi hati. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling dekat dengan hati, dengan paru-paru, dengan jantung si pria. Sehingga wanita adalah bagian yang terpenting dari seorang pria. Di negara manapun
kita bisa menilai apakah di negara itu wanita dihargai, wanita tidak direndahkan, bisa dilihat dari hukum-hukum yang ditetapkan di negara itu. Apakah hukum-hukum yang ada melindungi hak-hak wanita? Apakah hukum di situ memberikan perlindungan, menjamin keselamatan wanita? Kita bisa melihat apakah wanita dilindungi atau tidak pada waktu kita melihat hukum-hukum yang ditetapkan oleh negara tersebut. Demikian juga dengan firman Tuhan. Pada waktu Alkitab berkata wanita dihargai, wanita dicintai, kita bisa melihat dari hukum-hukum, peraturan yang Tuhan buat di dalam firman-Nya. Mari kita lihat sama-sama apakah benar wanita di dalam firman Tuhan, wanita di dalam kekristenan adalah orang-orang yang dihargai dan dicintai oleh Tuhan. Yang pertama, bukti bahwa Tuhan adil. Pertama Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan masing-masing satu. Tuhan menciptakan satu pria dan satu wanita. Tuhan tidak menciptakan satu Adam, kemudian menciptakan Hawa, Heni, Hili, dan Hana. Tetapi Tuhan menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Untuk menunjukkan Tuhan adil. Mereka sama-sama dikasihi Tuhan, sama-sama dilindungi Tuhan, sama-sama spesial di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan pria sebagai superior dan wanita hanya sebagai budak pria. Tuhan tidak pernah menciptakan pria menjadi nomor 1 dan wanita hanya menjadi kelas nomor 2. Di awal penciptaan, Hawa atau perempuan hanya diperintah Tuhan untuk menjadi penolong buat Adam. Tetapi sejak wanita membuat Adam jatuh dalam dosa, waktu Hawa mengendalikan Adam, yaitu menyuruh Adam untuk makan buah pengetahuan dan membuat Adam jatuh dalam dosa, sejak itulah Tuhan memberikan perintah yang kedua kepada Hawa, yaitu untuk tunduk kepada pria. Sehingga wanita bukan hanya menjadi penolong, tetapi juga harus tunduk kepada pria. Tuhan memerintahkan wanita tunduk kepada pria, karena pria yang bertanggung jawab atas semua yang Tuhan perintahkan. Adam adalah nahkoda dan bertanggung jawab kepada Tuhan atas Eden dan atas istrinya. Mati dan hidup Eden dan Hawa tergantung kepada Adam. Yang kedua, bukti bahwa Tuhan menciptakan wanita untuk dihargai dan dicintai. Tidak ada hukum poligami di dalam Alkitab, karena poligami adalah bentuk ketidakadilan Tuhan. Poligami adalah bentuk keegoisan bagi pria, dan poligami adalah salah satu bentuk pelecehan terhadap wanita, karena Tuhan itu adil. Kalau wanita hanya diizinkan menikah dengan satu pria, maka seorang pria juga hanya diizinkan menikah dengan satu wanita. Lalu bagaimana dengan raja-raja zaman dahulu? Mereka menikah dengan banyak wanita, tetapi bukan karena Tuhan yang memerintahkan. Justru Tuhan menunjukkan pernikahan dengan banyak istri menjadikan banyak masalah di dalam rumah tangganya. Yang ketiga, Tuhan menciptakan wanita masing-masing unik, spesial, cantik, dan Tuhan sangat bangga dengan putri-putrinya. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah memerintahkan supaya wanita-wanita menutupi wajahnya. Tuhan justru ingin menunjukkan kecantikan kita. Raja Gerar jatuh cinta kepada istri Abraham. Semua orang membicarakan istri Abraham yang sangat cantik, yaitu Sarah. Bagaimana mereka tahu kalau Sarah sangat cantik? Kalau saat itu Sarah memakai kerudung yang menutupi seluruh wajahnya. Demikian juga dengan Ribka. Ribka sangat cantik dan raja orang Filistin jatuh cinta kepada istri Ishak, yaitu Ribka. Wanita-wanita punya hak untuk menunjukkan siapa dirinya. Wanita harus bangga siapa dirinya, karena dia adalah putri-putri raja. Engkau tidak perlu menutupi wajahmu. Yang Tuhan tuntut adalah sebagai anak raja, kita harus berpakaian kekudusan. Wanita harus berpakaian yang pantas sebagai anak-anak raja. Berpakaian yang sopan, keren boleh,
tetapi harus yang sopan, yang tidak menjadikan orang lain jatuh dalam dosa. Yang keempat, seperti seorang ayah yang melindungi putrinya, pada waktu ada pria yang melamar putrinya untuk dijadikan istrinya, maka seorang bapak harus yakin bahwa pria itu dapat mengasihi dan melindungi putrinya sama seperti bagaimana dia mengasihi putrinya. Karena seorang bapak tidak akan rela menyerahkan putrinya ke tangan yang salah. Demikian juga dengan Tuhan. Di dalam hukum kekristenan tidak pernah ada pernikahan dilaksanakan tanpa ada perjanjian. Seorang hamba Tuhan tidak akan pernah berani memberkati sebuah pernikahan tanpa lebih dulu pria dan wanita ini mengikat perjanjian yang dimulai dulu dari pria. Seorang pria harus mengucapkan janji bahwa dia akan mengasihi istrinya, melindunginya, merawatinya, memandikan dia dengan air dan firman, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam keadaan baik ataupun tidak baik, sampai maut memisahkan. Dan perjanjian itu harus diucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, dan di hadapan jemaat sebagai saksi yang ada di bumi. Sehingga semua orang mendengar bahwa pria tersebut sudah berjanji akan mengasihi wanita itu untuk menjadi istrinya sampai maut memisahkan. Baru seorang pendeta memberkati mereka. Pada demikian, karena Tuhan selain melindungi pria, dia juga melindungi wanita. Dia mau melindungi wanita sebagai kaum yang lebih lemah. Mereka harus mengikat perjanjian. Dan apabila mereka melanggar perjanjian itu, mereka sedang melanggar perjanjiannya di hadapan Tuhan. Dan di dalam kekristenan, Tuhan membenci perceraian. Karena Tuhan tidak mau menjadikan wanita hanya sebagai budak pria. Sehingga tidak ada ceritanya di dalam kekristenan yang wanita bisa dicerai kapanpun. Tidak ada ceritanya di dalam pernikahan kekristenan. Pria boleh menikah dengan 2, 3, atau 4 istri dan bisa menceraikan istrinya kapanpun. Yang penting istrinya tetap satu. Kalau ingin yang lain, ceraikan yang satu dan nikahi yang lain. Atau yang penting istrinya harus 4. Sehingga kalau mau istri yang baru, ceraikan salah satu istri yang lama untuk menikahi yang baru. Yang penting jumlahnya tetap 4. Kalau mau menikah dengan yang lain lagi, buang lagi istri yang lama untuk mengambil istri yang baru. Yang penting jumlahnya adalah 4. Di dalam kekristenan, Tuhan membenci perceraian. Karena pada waktu seorang pria mengambil seorang wanita menjadi istrinya, saat itu juga dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mengasihi dan mencintai istrinya sampai maut memisahkan, sesuai dengan perjanjian yang dia ucapkan di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 di situ dikatakan, "Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah." Tuhan mempertajam firman-Nya di sini bahwa wanita adalah kaum yang lebih lemah, dan hormatilah mereka sebagai rekan pewaris, yaitu kehidupan, supaya doamu tidak terhalang. Kalau pria tidak berlaku bijaksana dengan istrinya, tidak melindungi istrinya sebagai kaum yang lebih lemah, maka doanya akan terhalang. Jadi, sekuat apapun pria untuk berdoa, selama dia berlaku kasar, tidak melindungi wanita, tidak menghormatinya, maka doanya akan terhalang. Tuhan tidak akan mendengar. Kenapa? Karena wanita juga adalah putri-putrinya, bukan hanya pria. Sehingga Tuhan sendiri melindungi wanita. Efesus 5 ayat 25 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya baginya." Tidak pernah di sini dikatakan istri, wanita harus menyerahkan nyawanya untuk pria. Tetapi pria atau suamilah yang harus rela menyerahkan nyawanya untuk wanita. Dari hukum-hukum di sini kita sudah bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi wanita, dan Tuhan perintahkan pria pun mengasihi wanita seperti Yesus mengasihi wanita.
Dan di dalam Efesus 5 ayat 28 berkata, demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Dikatakan suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, karena Alkitab sudah berkata, Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam, yaitu tulang rusuknya. Jadi Hawa adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Sehingga kalau dia mengasihi istrinya, dia sedang mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi istri seperti dirinya sendiri, artinya adalah kalau dia tidak mau diduakan, maka istrinya juga. Kalau dia mau dihormati, istrinya juga. Kalau dia tidak mau dikhianati, maka dia tahu istrinya pun tidak mau dikhianati. Di dalam Kolose 3 ayat 18 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, ayat ini tidak hanya berhenti kepada perintah Tuhan kepada wanita, tetapi ayat berikutnya berkata, ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Istri hanya diberi perintah untuk tunduk, tetapi suami diberi perintah bukan hanya mengasihi, tetapi jangan berlaku kasar. Kenapa? Karena wanita dilindungi oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya manis bibir dengan berkata, wanita dicintai, tetapi lewat firman dan perintah yang Tuhan tetapkan kepada pria, menunjukkan perintah-perintah, hukum-hukum yang Tuhan tetapkan adalah untuk memberikan perlindungan atas hak-hak wanita. Dan sekali lagi, di dalam kekristenan, wanita bukan diciptakan untuk dimuliakan, karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Wanita diciptakan untuk dikasihi, dicintai, dilindungi, seperti hanya Yesus mencintai putri-putrinya. Tuhan Yesus memberkati.